Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, siang hari ini kita masih diberikan napas kehidupan. Karena itu saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 hingga sampai yang ke-36. Mungkin kita akan membaca di rumah kita masing-masing. Sini bagaimana kita akan melihat dan akan atau membalas bagaimana kita dapat menghidupi kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita, atau bagaimana kita dapat menghidupi kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Karena itu judul kita pada siang hari ini yaitu menghidupi kasih Allah atau menghidupi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, kasih menurut KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan sayang, cinta, atau suka kepada seorang. Itu menurut bahasa Indonesia atau kasih menurut KKBI. Tapi kita melihat saudara, di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani ada beberapa kasih, yaitu yang pertama yaitu kasih agape, itu kasih tanpa syarat, kasih rela berkorban, kasih tanpa meminta imbalan balik. Itu merupakan kasih agape atau kasih Allah tersebut atau kasih Kristus tersebut. Yang kedua yaitu kasih pria, kasih yang menggambarkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, itu adalah kasih pria. Yang ketiga adalah kasih storge, kasih yang merujuk pada kasih orang tua, kasih yang merujuk kepada kasih orang tua dalam setiap kehidupan kita atau di dalam setiap rumah kita sehari-hari. Yang keempat yaitu kasih eros, yaitu kasih kasih yang romantis atau kasih secara fisik. Ini lebih kepada orang-orang yang sudah menikah atau orang-orang yang sudah bersuami istri. Tapi saudara, di sini Allah mau menggunakan kasihnya atau Allah mau mengajarkan kasihnya, yaitu kasih agape, untuk mengajarkan kepada ke-12 murid tersebut atau orang-orang yang sedang mengikuti dia atau orang-orang yang sedang mengikutinya pada saat itu. Jadi perikop ini merupakan bagian dari khotbah Yesus yang disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya, dan khotbah ini muncul ketika saudara Yesus memilih ke-12 murid tersebut, sehingga ajaran ini atau khotbah Yesus tersebut lebih merujuk kepada ke-12 murid tersebut atau lebih dikhususkan kepada ke-12 murid tersebut. Dan saudara, yang menjadi permasalahan pada waktu itu yaitu orang-orang Yahudi, mereka masih hidup di dalam kasih yang ketika orang mengasihi mereka, baru mereka mengasihi orang tersebut. Mereka masih hidup di dalam kasih yang mengasihi orang-orang yang seiman dengan mereka. Mereka masih hidup dalam kasih tersebut. Konsep kasih mereka masih sangat terbatas. Karena itu saudara, Yesus mau mengajarkan kasih yang radikal atau kasih yang sangat mendalam atau kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban kepada mereka tersebut atau kepada murid-murid tersebut. Mengapa saudara? Supaya mereka beda dari orang-orang tersebut, supaya murid-murid Yesus beda dari orang-orang Yahudi tersebut, supaya mereka beda dari orang-orang duniawi, orang-orang berdosa, supaya konsep kasih mereka seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Karena itu Yesus
mengajarkan kasih ini atau kasih agape tersebut kepada kedua belas murid tersebut, supaya mereka juga menjadi contoh, menjadi panutan atau menjadi teladan ketika mereka mengikuti Yesus. Dan saudara, kita juga mungkin telah menjadi murid-murid Tuhan, atau kita juga sebagai orang-orang percaya. Kita juga sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita juga hidup di dalam kasih Tuhan atau kasih Allah, atau bagaimana supaya kita menghidupi kasih tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana supaya kita mengasihi kasih tersebut. Kita akan membaca di dalam ayat 32 hingga sampai ayat 33. Kita akan baca masing-masing di rumah kita. Kita akan baca masing-masing. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita menghidupi kasih tersebut, yaitu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita mau mengikuti kasih agape atau menghidupi kasih Yesus tersebut, berarti kita juga harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Jadi saudara, Yesus menegaskan bahwa mengasihi orang yang hanya mengasihi kita itu bukanlah suatu hal yang benar dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Bukanlah suatu hal yang benar bagi kita. Memang benar saudara, kita juga harus mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi di sini Yesus mau supaya kita juga mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Yesus mau supaya kita juga tidak hanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi Yesus mau supaya kita juga mengasihi orang yang mengasihi kita. Mengapa saudara? Kita melihat bahwa dalam kedua ayat ini dikatakan bahwa orang-orang, ketika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, kita melihat bahwa dikatakan bahwa orang-orang berdosa juga melakukan hal tersebut. Jadi saudara, ketika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, ketika kita hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya saudara kita apa bedanya kita dengan orang-orang berdosa? Kita tidak ada bedanya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tidak ada bedanya kita sama mereka. Jadi saudara, Yesus mau supaya ketika kita beda dari orang-orang tersebut, berarti kita harus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Kita tidak hanya mengasihi orang-orang yang hanya mengasihi kita. Jadi saudara, aplikasi bagi kita pada poin yang pertama ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi dan berbuat baik dengan tulus. Mengapa saudara? Supaya hidup kita beda dari orang-orang Yahudi, atau beda dari orang-orang berdosa. Karena itu saudara, kita mau beda dari orang-orang berdosa, berarti kita juga harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Itu merupakan poin pertama dalam setiap kehidupan kita. Dan juga saudara, poin yang kedua yaitu bagaimana supaya kita mengasihi, menghidupi kasih Yesus atau kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Yaitu poin yang kedua adalah saudara, itu kasih tanpa meminta imbalan. Kasih tanpa meminta imbalan, kita baca dalam ayat yang ke-33. Itu di dalam poin yang kedua, yaitu kasih tanpa meminta imbalan, di ayat yang ke-34 ya. Nah, itu dikatakan bahwa kita harus mengasihi orang tanpa meminta imbalan. Yesus mengajarkan hal tersebut itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara, ayat ini merupakan suatu teguran Yesus terhadap orang-orang yang cenderung berbuat baik jika ada harapan untuk mendapatkan kembali hal tersebut. Jadi saudara, Yesus menegurkan kepada orang-orang yang berbuat atau memberikan kepada seseorang, ketika memberikan kepada seorang dan ia mengharapkan suatu atau mengharapkan imbalan balik, atau ia mengharapkan orang itu harus
memberikan kembali sama seperti dengan yang ia memberikan kepada orang tersebut. Yesus ayat ini Yesus ayat ini merupakan teguran Yesus terhadap orang-orang seperti itu, saudara. Dan ayat ini juga kita melihat bahwa Yesus juga menjelaskan meminjam atau menolong orang lain atau menerima kembali hal yang sama bukanlah suatu hal yang benar. Jadi ketika kita meminjamkan atau menolong orang dan kita mengharapkan untuk mendapatkan suatu hal tersebut atau mendapatkan hal tersebut kembali dari mereka, Yesus mengatakan bahwa bukanlah suatu hal yang benar. Jadi saudara, Yesus mau supaya kita memberikan kepada seseorang itu, kita tidak harus memintakan imbalan balik atau kita tidak harus memintakan hal tersebut, atau kita tidak harus berpikir supaya orang itu membalas apa yang kita berikan kepada mereka. Tapi Yesus mau supaya kita memberikan dengan ketulusan hati kita. Kita memberikan dengan kerelaan hati kita dalam setiap kehidupan kita, apalagi kepada orang-orang yang masih banyak kekurangan. Yesus mau supaya kita memberikan dengan ketulusan hati kita. Mungkin kita tidak tahu mereka memiliki kekurangan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Yesus mau supaya kita menolong orang-orang dengan tanpa meminta imbalan balik atau tanpa meminta kembali apa yang kita berikan kepada mereka. Itu yang merupakan ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu saudara, ini juga yang merupakan kasih Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita harus menghidupi kasih ini di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat bahwa ya saudara, ketika Yesus datang ke dunia, ketika kita masih berdosa, Yesus datang ke dunia untuk rela mati bagi kita orang-orang berdosa. Ia tidak memintakan suatu imbalan atau ia tidak memintakan suatu balasan kepadanya. Tapi saudara, ia mengajarkan bahwa kita juga harus menghidupi kasihnya, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa meminta imbalan balik. Jadi Yesus mau supaya kita menghidupi kasihnya, itu kasih agape setiap kehidupan kita. Jadi saudara, aplikasi bagi kita untuk poin yang kedua ini, yaitu di sini kita diingatkan agar kita tidak memberi atau menolong orang dengan motivasi yang mengharapkan balasan, tetapi dengan hati yang tulus. Jadi saudara, kita di sini kita diingatkan bahwa kita tidak memberi dengan motivasi yang mengharapkan balasan atau mengharapkan orang lain juga harus berbuat apa yang kita berbuat kepada mereka. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi orang dengan ketulusan hati kita. Kita mengasihi orang dengan kerelaan hati kita. Itu yang merupakan poin kedua di dalam kehidupan kita, supaya kita menerapkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita mau mengikuti kasih Yesus, kita harus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Yang kedua yaitu, yang ketiga yaitu saudara, bagaimana supaya kita dapat menghidupi kasih Yesus dalam setiap kehidupan kita, atau bagaimana supaya kita dapat menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita, yaitu kasih musuh dan berbuat baik kepada mereka. Itu kasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka. Itu saudara, Yesus mengajarkan supaya kita juga tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita juga harus mengasihi musuh kita. Bukan hanya kita mengasihi, tetapi kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Kita tidak membalas suatu kejahatan yang mereka berikan kepada kita, karena kita adalah orang-orang percaya. Berarti kita juga harus menunjukkan kasih tersebut. Kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, itu merupakan poin ketiga. Nah, kita baca dalam ayat yang ke-35. Itu kita akan baca dalam setiap di dalam rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, kita akan baca masing-masing. Ayat ini saudara diajarkan untuk berbuat baik atau diajarkan untuk mengasihi siapapun
Ini Yesus mengajarkan kita untuk supaya kita mengasihi siapapun, yaitu musuh kita atau orang-orang yang menjengkelkan, menyakiti kita. Yesus mengajarkan supaya kita juga harus mengasihi mereka di dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara, kita melihat bahwa kasih terhadap musuh atau memberikan tanpa pengharapan, di situ kita juga sedang menunjukkan sifat Allah. Jadi saudara, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, mengasihi tanpa syarat atau mengasihi musuh kita, kita juga sedang menunjukkan sifat Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah adalah kasih, berarti kita juga sedang menghidupi kasih Allah atau menunjukkan sifat Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara, sangat penting supaya kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, atau tidak hanya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi di sini Yesus mau mengajarkan kasihnya, yaitu saudara, itu kita harus mengasihi musuh kita. Kita sebagai orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan, kita harus mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada mereka supaya kita beda dari orang-orang tersebut. Yesus mau supaya kita beda dari orang-orang tersebut, yaitu kita harus mengasihi musuh kita, mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa meminta imbalan. Yesus mau supaya kita menghidupi. Jadi saudara, bagaimana supaya kita menghidupi kasih Yesus ini dalam setiap kehidupan kita? Itu kita harus menghidupi ketika kasih yang sudah kita dengar, itu menghidupi kasih agape tersebut dalam setiap kehidupan kita. Saudara, karena itu sangat penting bagi kita untuk menghidupi kasih Yesus dalam setiap kehidupan kita. Karena kita melakukan hal tersebut, ya juga sedang menunjukkan sifat Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita juga sedang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang yang menerangi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, melalui ini juga kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Melalui kasih kita juga orang-orang bisa melihat kehidupan kita, dan mereka juga bisa percaya kepada kehidupan atau bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mungkin saat ini mungkin ada permasalahan, banyak permasalahan, banyak problem yang terjadi di bangsa kita atau di mana kita, dimanapun banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang sedang kecewa. Karena itu mengapa saudara? Karena mungkin mereka belum mendengarkan kasih tersebut, mereka belum melihat kasih tersebut, yaitu kasih Kristus. Mereka belum mengetahui kasih Kristus. Karena itu saudara, kita harus beda dari orang-orang tersebut. Kita harus mengasihi mereka, kita harus menunjukkan kasih ini kepada mereka, supaya mereka juga merasakan kasih Yesus, dan mereka juga dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, sangat penting untuk kita menghidupi kasih Yesus dalam setiap kehidupan kita, atau kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Ini yang merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai murid-muridnya. Karena itu saudara, aplikasi bagi kita di poin yang ketiga ini, yaitu mari kita menunjukkan kasih tersebut atau menunjukkan kasih Yesus dalam setiap kehidupan kita. Karena hidup seperti itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, atau kita adalah anak-anak terang, atau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan saudara, kiranya setiap firman ini menjadi panutan dan menjadi dorongan bagi setiap orang-orang percaya, supaya kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita juga menjadi teladan dan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Biarlah melalui kasih kita
Kiranya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.